لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله النبي الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى وهو أصدق القائلين وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون صدق الله العظيم. Firman Allah Subhanahu wa taala ini adalah menceritakan ya. Wa iz qala ay wadhkur ya Muhammad iz qala rabbuka. Ingatlah hai Muhammad tatkala dulu ratusan ribu tahun ya, dulu berkatalah Tuhanmu kepada malaikat, ya malaikatku, saya ingin membuat khalifah di bumi, membuat penduduk bumi. Karena dulu ada penduduk bumi jin, makanya ini menandakan bahwa jin itu lebih dahulu daripada manusia. Jin itu berbuat onar di bumi, diusir ke gunung-gunung, ke tempat-tempat yang sepi, tidak diberikan tempat yang ramai, gunung-gunung atau di hutan-hutan sana. Nah, diizinkan, diusir. Nah, Allah terus berjanji akan menjadikan seorang menjadi khalifah, penduduk bumi. Apa kata malaikat? Qalu atajalu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Allah, Engkau akan buat manusia yang paling-paling dah saling bunuh, membuat keonaran di bumi seperti yang dulu-dulu itu, seperti jin-jin itu. Biar kami saja cukup. Usul malaikat ya. Nusabbihu bihamdiya nukaddisulak, yang selalu bertasbih, tak perlu makan minum, tak perlu istri suami, kami ndak laki ndak wanita, enak saja akan menyembah. Karena malaikat itu adalah yaf'aluna ma yu'maru la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Itu. Mereka tidak pernah mengingkari apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga bertasbih. Tidak pernah akan buat apa-apa, kamu bertasbih terus. Kalau makan saja tasbih cukup. Itu. Kalau kita begitu cara kita, mau makan lapar cukup dengan subhanallah wa bihamdihi, dan akan udu itu yang di pasar, tidak ada beli dia, tidak ada makan nasi, tidak ada tangkap teri, tidak ada ikan besar, ikan paus dan sebagainya dong. Jadi kami saja, mari katanya. Nanti paling-paling pekerjaan manusia itu nanti saling bunuh. Dan betul sudah kata malaikat itu kan. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? Inni a'lamu ma la ta'lamu. Saya lebih tahu dari kamu. Nah, itu kan. Apa kau ceritakan saya? Allah tidak pernah menolaknya, mengatakan tidak benar kamu hai malaikatku, bahwa dia akan buat onar, buat macam.
Enggak, seolah-olah diiyakan. Artinya enggak ditolak malaikat mengatakan yang tadi itu. Ya. Ataj'alu biha may yufsidu biha dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Itu. Ya usul malaikat yang mengatakan, mengapa kau akan buat orang di bumi ini paling-paling akan membuat kerusakan, merusak, saling bunuh satu dengan yang lain. Kan jelas itu ya, kan kita lihat. Ya. Jadi firman Allah ini zaman kapan entah, tapi Rasulullah diceritakan waktu setelah ada Nabi. Padahal yang diucapkan oleh Allah ini sudah sekian lama. Beribu-ribu tahun. Iya. Diceritakan Nabi juga sudah beribu tahun menceritakan Nabi. Ingat Muhammad terkala, dulu terkata. Itu. Hanya pekerjaan kan buat onar, rusak di bumi dan juga berbuat dosa, saling bunuh satu dengan yang lain. Itu. Dijawab oleh Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sungguhnya saya lebih tahu dari kamu. Ngapa kau ajari saya? Beritahu saya. Nah, itu. Hanya dia malaikat. Itu. Terus yang pertama kali mempraktikkan yasbiqud dima adalah anaknya Nabi Adam, namanya Qabil, membunuh temannya, saudaranya, namanya Habil. Coba. Sudah mulai zaman Nabi Adam, jangankah sekarang. Nah itu, dulu zaman Nabi ada Qabil dan Habil suruh bunuh. Itu. Watlu alaihim naba'ab nahi Adama idkur riba kerbatan Korban patuku bila min adima walam yutaqabbal minal akhar. Qala la aqtulannak. Qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Qala la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasitin yadiya ilayka liaqtulak inni akhafu Allah rabbal alamin inni uridu an tabu'a bismi wa asmika fatakuna minaz zalimin. Seterusnya. Nah, itu. Fatawat labdu nafsu qatla akhihi faqatala fa asbaha minan nadimin. Nah, yang paling pertama adalah yang membunuh temannya, ini Qabil dan Habil. Sebabnya ini iri hati. Sebab dia iri hati. Dulu di zaman Nabi Adam dua-dua beranak. Dua-dua sekali beranak, Hawa. Laki wanita. Masih boleh kawin dengan saudara karena tidak ada lain. Cuma tidak boleh kawin dengan saudara temannya lahir. Dua-dua kan, laki wanita, laki biasa dua laki. Nah yang temannya kawin, yang lain temannya lahir. Kalau sama-sama lahir itulah saudara yang hakiki, yang kembarnya itu. Sedangkan yang lain, ya tuh. Kebetulan si Qabil ini lahir dengan cantik luar biasa. Dan kayak yang lahir bersama Habil agak kurang lah gitu. Nah itu agak kurang daripada dikawinlah Qabil dengan adiknya Habil. Kemudian Habil kawin dengan adiknya Qabil, teman lahirnya. Dia mulai istahiri. Ngapa aku diambil saudara saya? Mestinya saya itu yang lebih cantik. Ngapa ruang ngingik saya dia punya adik, saya diberikan. Tapi ya sekedar dalam hati, tidak berani dia akan ayahnya masih. Itu menanam kedendaman. Terus Nabi Adam mengetahui agak keras yang namanya Qabil, maka diberi tugas untuk memelihara
tanaman, buah-buahan. Sedangkan Habil jiwanya agak lemah lembut, diberikan beternak, kambing, sapi, onta. Nah, itu. Waktu disuruh untuk berzakat oleh ayahnya, si Qabil pilih yang jelek-jelek, yang embus-embus buah-buahannya, yang tidak masak, yang masak kodak. Sedangkan kalau Habil memilih kambing-kambing yang besar dan gemuk yang dipakai untuk berzakat. Cara berzakat karena belum ada yang nerima, ditaruh di atas gunung, kemudian datang api memakannya. Nah, yang dimakan oleh api itu yang diterima, yang tidak dimakan oleh api tidak diterima. Kepunyaannya si Qabil tidak dimakan oleh api karena busuk-busuk. Kemudian yang dikeluarkan oleh Habil itu yang bagus-bagus dimakan oleh api. Begitu lihat nyata-nyata di mukanya, sudah mulai tambah iri hati sama Habil. Lama-lama ingin membunuh adiknya. Nah, itu diberitahu adiknya, saya akan bunuh kamu. Mengapa saya dibunuh? Nah, kamu saja yang diterima. Oh, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Yang diterima adalah yang takwa. Kamu kan yang busuk-busuk yang kamu berikan zakat, dan aku yang besar-besar. Bukan demikian. Memang kamu itu katanya, saya bunuh aja kamu. Kalau begitu katanya, kalau kamu akan membunuh saya tidak akan membunuh kamu. La in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilaika liaqtulak inni akhafullaha rabbal alamin. Walaupun kamu akan mengulurkan tanganmu untuk membunuhku, saya tidak akan membalasmu. Saya tidak melawanmu. Saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Inni uridu an tabu bismi wa ismika, dan saya ingin untuk kau kembali bersama dosaku dan dosamu. Kamu pikul sana. Aku menggunakan. Itu katanya. Tapi apa? Walaupun dinasihati oleh adiknya tidak mau. Fatawa'at lahu nafsuhu qadla akhih. Maka dia taati jiwanya, keinginannya itu untuk membunuh adiknya. Akhirnya terbunuh si Qabil. Setelah terbunuh, tidak tahu mau diapakan ini. Tumben ada orang mati. Mau diapakan? Belum dia ada orang mati satu-satu. Tidak tahu akan digalikan, tidak tahu. Fabahasallahu ghuraban yabhasu fil ardi liwari sawata akhi. Qala ini. Setelah itu dia katakan, ajaztu an aqula misla hadzal ghurab fa huwa sawatahi fa asbaha minan nadimin. Kemudian dia taati saja kemauannya untuk membunuh temannya, adiknya. Akhirnya terbunuh. Kemudian tidak tahu bagaimana, dibawa saja, dipikul adiknya itu, nyesal. Di mana, diapakan? Dikirimlah 2 ekor gagak oleh Allah Subhanahu wa taala, satu mati, satu hidup, kemudian menggores-gores di tanah, kemudian ditanam temannya. Dilihat oleh Qabil, oh begitu caranya katanya. Begitulah caranya, digalikan di tanah, saudari-saudaranya terus ditanam. Dan dia pergi. Dia berangkat menghilang, karena sudah menyesal, menghilang, dia
semua mengejarnya rasanya. Lari. Dikejar oleh anjing, oleh babi, oleh kambing, semua mengejarnya. Lama-lama dia lari, sepertinya pohon kayu juga ikut mengejarnya. Lari tunggang langgang, akhirnya matilah lari. Itulah hal jazaul ihsan illal ihsan, hal jazaul isa'ah illal isa'ah. Itu apakah tidak ada balas yang baik kecuali yang baik? Demikian pula balas yang jelek pasti yang jelek. Fa'asbaha minan nadimin, maka tergolonganlah orang yang menyesal dari waktu itu sampai hari kiamat. Makanya setiap orang membunuh sekarang ini dapat saja kiplum minha, dapat bagian daripadanya. Setiap orang bunuh tanpa hak, tanpa benar, maka dapat saja dia persenan dosa. Qabil yang dialah yang paling pertama sunnatan sayyi'ah, membunuh adik-adiknya. Ikutan yang jelek yaitu namanya Habil. Itulah sejarah daripada anaknya Nabi Adam yang pertama kali yang membunuh temannya, untuk memisdahkan, untuk menunjukkan kebenaran apa yang dikatakan oleh malaikat dan apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mengatakan sang tadi itu, ya. Na taj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Jadi dia untuk mendarkan kata Allah itu, maka yang mukmin Qabil membunuh adiknya yang namanya Habil. Itulah sejarah sekelumit daripada peristiwa yang terjadi di zaman Nabi Adam salam yang telah disebutkan dalam Al-Quran. Belum lagi beliau bersama malaikat yang akan datang, yaitu berdebat dengan malaikat, disuruh untuk mengajarnya segala macam. Itu kan, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha summa aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Nah, itu lanjut nanti di episode yang akan datang, Sekarang itulah supaya ketahui bagaimana proses, bagaimana tentang kejadian yang menjadi zaman Nabi Adam saling membunuh antara dan ini membenarkan firman Allah Subhanahu wa taala ya Al-Qur'an yang kita baca. Mudah-mudahan kita tergolongan yang membunuh, mudahan dari golongan yang kedua, karena lebih diutamakan yang kedua daripada yang pertama. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala